Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Habib Prasetyo dan aku Mas Karyo. Oke, Mas Karyo gimana? Kita ketemu lagi nih di hari Kamis, di hari berbahagia tentunya kita bisa ketemu lagi. Oke, sebelumnya kita mau jelasin dulu ya Mas Karyo ya. Iya Kak Tio, itu tentang kelas bersama. Jadi kali ini kelas bersama yang memang hadir sebagai kepedulian terhadap para pencari ilmu nih. Emang kenapa ya, Mas Karyo, kamu tahu gak? Gini ya, kadang cara pencari ilmu dan cara penyedekah ilmu itu sering terkendala dengan biaya dan untuk mengikuti workshop, training, seminar dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kelas bersama hadir untuk kita semua menyediakan kelas-kelas gratis. Wow, betul banget. Jadi para penyedekah ilmu pun terkadang ingin sekali ya ingin menyampaikan materi-materi yang memang dia ingin berikan gitu ya, dan bisa berbagi tentunya, dan ini bisa menjadi salah satu yang bagi para pencari ilmu bisa untuk bertemu dan saling bertukar pikiran terkait ilmu yang akan diberikan. Oke, classmate, kali ini kita sudah kedatangan Kak Erna. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu nih bahwa materi yang akan kita sampaikan pada saat ini terkait tentang kakek dan nenek yang memang memiliki peran tidak kalah istimewa dalam keluarga gitu ya. Jadi salah satu perannya adalah dengan menghabiskan waktu luang bersama cucu mereka. Ya Karyo ya. Ya, dan tidak sedikit kakek dan nenek juga turut berpartisipasi dalam peran pengasuhan Ananda. Jadi rata permasalahan dapat muncul ketika kakek dan nenek mulai mengabaikan ilmu dan tolak asuh yang disampaikan oleh orang tua. Oh ya, tentu saja. Jadi ketika orang tua lupa mempertimbangkan perasaan kakek dan neneknya, jadi sehingga kita penting banget ya. Jadi webinar literasi parenting kelas bersama pada hari ini kita akan membahas tentang pengasuhan bersama kakek nenek. Dengan kita panggilkan saja langsung narasumber kita, seorang psikolog. Kita panggilkan saja Kak Ernawati. Hai Kak Erna. Hai, halo, assalamualaikum Mas Habib, Mas Waalaikumsalam. Karyo, dan classmate Halo, semua. halo classmate. Oke, silakan Kak Erna, kita sapa dulu ya buat sahabat-sahabat kita yang sudah hadir tentunya. Silakan Kak Erna. Oke, halo, selamat siang classmate semua. Ketemu lagi di hari Kamis ini ya, Kamis Literasi Parenting. Senang banget nih saya setiap hari Kamis bisa hadir di kelas bersama kita untuk membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan parenting. Nah, kalau ngomongin parenting tuh kayaknya ada aja yang perlu kita Betul banget. bahas bersama, yang perlu kita berbagi bersama atau digali lagi lebih dalam gitu ya. Nah, dan di hari Kamis ini nih sambil mungkin lagi ada yang puasa hari Kamis gitu ya, atau lagi yang ada sambil menunggu anaknya tidur. Betul. Ini bisa jadi sarana yang baik banget ya untuk menambah ilmu lagi, gitu. Betul banget. Suara Betul saya apa banget cukup ya. terdengar, Mas Suaranya jelas Habib? banget. Suaranya jelas Jelas ya? banget. Oke. Oke, suaranya jelas banget. Dan memang ya Kak Erna ya, kita Mhm. sendiri kadang sebagai orang tua, apalagi yang bekerja tentunya ya, suka menyerahkan Iya. sepenuhnya pengasuhan itu kepada kakek dan nenek gitu. Dan akhirnya Nah, kita iya. jadi lepas nih, kita punya pola sendiri, ternyata sama kakek neneknya seperti misalnya mau beli mainan, itu nggak ada kata penolakan ya Kak Erna ya? Iya, betul Iya betul. ya? Tuh. Iya gitu nggak, Mas Karyo gitu juga nggak? Oh, aku wes ora duwe anak. Iya, emang betul gitu. Malah kadang ada fenomena gitu ya, katanya kakek dan nenek itu lebih sayang cucunya dibanding anaknya gitu. Betul sekali. Dan Iya, kayak jadi gitu. kadang emang anak juga akhirnya mau nggak mau lebih sukanya kakek neneknya. Ketika kita pulang ke rumah, Iya. dia malah nggak mau sama kita gitu ya, karena emang Iya, sudah betul. terpenuhi semua sama kakek neneknya. Baik, Iya, kita karena jadi kita kalah. kenapa kita mau membahas tentang pengasuhan bersama kakek dan nenek nih, Kak Erna? Iya, betul betul.
Ini menarik sekali seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Habib ya, bahwa memang idealnya kita sebagai orang tua yang mengasuh sendiri anak kita gitu kan. Ya, Tapi di situasi-situasi tertentu ada yang tidak bisa dihindari gitu. Misalnya tadi ya, misalnya kalau kedua orang tuanya bekerja gitu kan, sehingga ya. butuh kakek nenek gitu, atau ada situasi-situasi khusus gitu kan, misalnya Betul. ibu bapaknya tidak ada gitu, entah karena meninggal atau karena bercerai gitu kan. Nah itu Ya, kita butuh support system yang menyangkut kakek dan nenek seperti itu. ya, Nah supaya support system ini lebih support lagi, ya, hasilnya betul. itu lebih optimal, kita akan belajar nih kayak apa sih sebenarnya psikologis yang dialami seorang kakek dan nenek gitu kan. Apa sih Oke, sebenarnya psikologis yang dialami oleh anak gitu ya, anak terutama mungkin ini kita bahasanya ke anak usia dini dulu kali ya Mas Karyo ya. oke, Kok Mas oke. Karyo? Ini Mas Karyo lebih Ya, lebih jatuh ya sama aja. mau ya? Oke deh ya. Dan gimana sih, kita tuh apa sih psikologis yang kita alami gitu ya sebagai orang tua milenial lagi, orang Ini tua milenial sekarang gitu. betul Nah itu sekali. yang akan kita bahas gitu Mas Habib. Dan untuk Ya, pertama mungkin kita perlu kenalan dulu nih sebenarnya apa sih betul. pengasuhan itu gitu ya, apa sih Ya, parenting itu. Nah kalau ya, di teorinya gitu ya, pengasuhan itu adalah usaha atau aktivitas dari orang tua atau significant person, orang-orang yang berpengaruh besar terhadap anak dalam menerapkan kasih sayang dan kontrol. Nah, itu. oke. Jadi, 2 hal itu ya, kasih sayang dan Ya, kontrol. Gimana sih cara kita memberikan kasih sayang dan kontrol yang tepat dengan porsi yang sesuai, seperti itu. Nah, kalau misalnya di kakek nenek, ini kan yang membuat itu lebih menantang gitu ya. Karena ya, kadang, betul. eee, kita kasih kontrol seperti ini, ternyata, kakek Hmm, nenek punya kontrol yang berbeda gitu kan. Kita kasih tipe pola kasih sayang seperti A, kakek nenek ya, punya cara beda lagi. Nah, itu yang, akhirnya membuat pengasuhan lebih menantang. Tapi betul. classmate tidak perlu khawatir, Mas Habib dan Mas Karyo juga, karena kita akan Ya, belajar di sini gitu ya, kita akan belajar betul. sama-sama di sini. Nah, kita mulai dari, mengenali siapa sih, anak kita gitu ya, siapa sih Oke. anak kita. Nah, kalau misalnya dari anak usia dini, mereka itu satu kata yang mewakilkan anak usia dini adalah eksplorasi. Gitu, eksplorasi. Jadi anak usia Betul. dini itu masih eksplorasi, baik Eksplorasi. dalam fisik maupun mental gitu ya, fisik maupun mental. Jadi, memang sangat, sangat tidak mungkin gitu kalau tiba-tiba kita berharap anak itu, bisa tahu semua hal yang perlu mereka lakukan karena mereka masih tahap eksplorasi. Eksplorasi. Kabar baiknya adalah Ya, kita bisa menemani masa eksplorasi anak itu gitu kan, sehingga anak bisa aman melewati masa eksplorasinya gitu. Dan sehingga mereka bisa, naik ke tahap selanjutnya dengan lebih aman juga gitu kan. Maksud saya gini, ketika anak bisa, puas di eksplorasinya, masa eksplorasinya puas, terus, bisa melewati dengan baik, nanti masa-masa ke depannya, eksplorasinya nggak lagi seluas sekarang gitulah ya. ya, Jadi kayak kalau sekarang kan misalnya kayak, anak usia dewasa tapi masih tidak tahu ya, bakatnya apa misalnya gitu kan, ya, pekerjaan yang cocoknya apa gitu. Nah bisa jadi masa eksplorasinya dulu tuh masih kurang gitu kan, ya, sehingga dia baru eksplorasi itu di usia dewasa gitu. Nah, diharapkan ketika kita memberikan, kesempatan eksplorasi saat anak-anak, masa itu sudah terpenuhi gitu kan. ya, Nah, selanjutnya kita mengenal tentang kakek nenek gitu, kakek nenek betul. kita atau orang tua kita ya gitu ya, orang Ya, tua kita. Apa sih sebenarnya yang terjadi eee, di psikologis dan fisik dari, kakek nenek itu gitu ya. Kalau dalam kurva perjalanan manusia, kurva itu kan
seperti kurva normal, kayak lonceng bentuknya, gitu, kayak lonceng bentuknya. Nah, kakek nenek kita tuh ada di ujung sebelah kanan, gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah menurun, entah itu kemampuan fisiknya, misalnya yaitu ya badan mungkin sudah mulai capek gitu kan, terus ada butuh asupan vitamin tertentu gitu. Terus kadang mungkin ada yang udah suka lupa dan sebagainya dan sebagainya. Biasanya yang dikeluhkan itu ya kayak gitu, kalau misalnya kedatangan cucunya aktif banget gitu kan, aduh aku capek gitu, kakek neneknya capek gitu. Nah, secara psikologis pun begitu, maksudnya kayak atensi, perhatian beliau mungkin udah tidak terlalu kuat lagi gitu kan. Fokusnya sudah mulai berkurang karena ada kemampuan fisik juga yang berkurang. Dan itu wajar banget karena memang itulah alamiahnya manusia gitu ya. Seperti itu. Dan yang terpenting lagi nih classmate semua, ada 2 fase yang sebenarnya dialami oleh orang tua kita gitu ya, oleh kakek dan nenek, tapi ini tuh banyak yang belum menyadari gitu. Entah dari kakek neneknya sendiri ataupun dari kita sebagai anaknya. 2 fase ini ya. Fase yang pertama itu bahwa kakek nenek ini mereka sedang ada atau classmate semua sedang ada di fase yang namanya panggung terakhir. Betul. Gitu, panggung terakhir ini panggung terakhir itu seperti apa? Ini sebenarnya agak menyedihkan ya, tapi saya perlu mengutarakan ini supaya kita bisa sama-sama saling berempati dalam pengasuhan gitu kan. Panggung terakhir ini adalah satu posisi di mana individu dewasa yang sudah di atas 40 tahun merasa bahwa ini adalah panggung terakhir mereka gitu. Ini adalah masa di mana saya bisa menyampaikan sesuatu gitu ke anak cucu saya. Dan ini adalah masa di mana saya bisa mengungkapkan semua pengalaman terbaik saya kepada anak cucu saya, gitu. Nah, mungkin karena kita tidak sadar gitu ya, mungkin termasuk saya sebagai anak gitu, kita semua kadang belum sadar hal ini, jatuhnya kita bilang, "Aduh, cerewet banget sih," gitu ya. "Cerewet banget sih kakek nenek ini, aku udah tahu," gitu kan, atau "Please ini anak aku, biar aku aja yang menetapkan aturan misalnya atau menetapkan pengasuhan," seperti itu. Itu kelasnya ya, itu jenjang yang gesekan yang akhirnya ketemunya di situ. Padahal sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan, maksud kakek nenek adalah itu adalah tanda cinta mereka gitu, tanda cinta mereka, makanya mereka berusaha mengungkapkan apa yang mereka tahu, seperti itu. Dan yang kedua adalah fase kekosongan. Atau kalau di psikologi biasanya dibicarakannya sarang yang kosong gitu ya. Sarang yang kosong karena karena kan anak itu udah mulai lepas satu-satu kan, entah karena kuliah, kerja, berumah tangga dan sebagainya gitu kan, yang biasanya rumah rame, berisik, terus lama-lama kosong gitu kan. Terus juga dari circle pertemanan itu sedikit demi sedikit kan mungkin sudah mulai menghilang gitu ya. Iya. Entah misalnya temannya pindah rumah, terus sibuk masing-masing, atau ada yang sudah sakit dan sebagainya. Sehingga nah itu circle pertemanannya lebih kecil gitu kan. Dibandingin kita mungkin yang dalam masa produktif, kalau misalnya lagi bete, lagi kesel masih bisa ngopi yuk gitu atau ke kafe yuk gitu kan. Nah, kalau kakek itu udah mulai terbatas tuh yang kayak gitunya gitu kan. Sehingga mereka sebenarnya juga butuh kita sebagai anaknya, butuh cucu-cucu dan sebagainya. Gitu. Nah, itu dari segi kakek nenek. Lalu kalau dari segi kita nih sebagai orang tuanya, tadi dalam kurva normal,
untuk orang di usia 20-an sampai 40-an kali ya. Itu Ya, masuknya kan ke masa produktif ya, Mas Karyo dan Mas Habib. ya, Jadi negara juga menamakan kita sebagai usia produktif gitu. siap produktif. Begitupun dari begitupun dari segi fisik dan psikologis itu tuh kita lagi bagus-bagusnya gitu ya. Tuh. Dibandingin anak, kalau anak kan dia di kiri bawah nih, jadi ada yang belum berkembang optimal. Sedangkan kakek nenek di posisinya di kanan gitu ya, kanan bawah. Jadi justru sudah ada yang menurun. Nah kita nih orang tuanya justru ada di masa yang produktif-produktifnya gitu. Ya. Jadi kalau dalam posisi anak, kakek nenek, dan kita sebagai orang tua, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menghasilkan kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya gitu kan. Baik Betul dari sekali. segi Iya betul, baik dari segi orang tua gitu ya, kebaikan dari orang tua dan kebaikan dari anak Betul. gitu. Karena kan kalau di agama Islam tuh ada ya ridho orang tua itu ridho Iya, Tuhan gitu kan. Dan ridho ini Allah. adalah kesempatan kita. Iya betul, ini adalah Ya, kesempatan kita untuk mendapatkan ridho itu. betul. Gitu Mas Habib dan Mas Karyo. Tapi terkadang ya Kak Erna ya Mhm, kan kayak mhm. misalnya orang tua yang apalagi orang tua yang sudah bekerja atau pensiunan gitu ya, memang kadang Mhm. mereka juga merasa ketersendiriannya itu akan benar-benar akan terasa ya gitu ya. Misalnya kayak bapak saya kan sudah sering kerjanya tuh memang kalau kerja di apalagi kantor pajak itu kan tiap hari ketemu orang gitu ya. Tiap hari ketemu Iya. orang, tiba-tiba berhenti, selesai. Jadi kayak udah selesai sudah gitu ya. Jadi di rumah kasihan Eee, sepi. Jadi kita juga sebagai orang tua anak itu anak tuh seperti ditahan sama mereka gitu kan. Udah biar aja kamu pergi sana kerja-kerja gitu. Jadi sama anak-anaknya gitu. Itu iya seperti betul apa betul betul. kita buat kita sebagai orang tua yang akhirnya menemui fase yang seperti itu Kak Ira? Iya iya iya. Ya itu emang kalau bahasanya, ada istilah post power syndrome gitu ya. Ah, oke Yang betul, post power Iya, syndrome. yang biasa beraktivitas bareng gitu kan, kayak punya punya kekuatan gitu kan, terus tiba-tiba itu hilang gitu, dan itu Ya, biasanya memang dialami oleh orang-orang yang pensiun gitu. betul. Makanya kenapa sekarang nih kalau orang mau pensiun dikasih kayak keterampilan dulu ya Mas Habib ya, Iya, harusnya keterampilan memang biasanya dari kantornya, mhm dikasih mhm, keterampilan supaya, bisa mengisi masa pensiunnya. Nah, betul. berkaitan tadi, dengan biasanya dia menahan cucu, iya memang ada yang seperti itu. Jadi ada Ya, pola pola, apa namanya, pola antara hubungan antara kakek nenek dan cucu, gitu. ya, Ada yang tipe formal, kalau tipe formal itu kita tinggal satu rumah sama kakek nenek, tapi mhm, kakek nenek, hanya sebagai support system aja gitu. Jadi aturan tetap dipegang orang tua gitu ya. ya, Nah, ada yang tipe tadi penggembira cucu. Ini kayaknya tipe tipe Mas betul Habib yang betul. tadi ceritakan gitu ya. Betul, Jadi penggembira cucu ya. penggembira cucu iya. Jadi Iya pokoknya itu. pengennya asik-asik aja gitu, pengennya Ya, asik-asik aja betul. sama cucunya gitu kan. Cucu tuh jadi kayak Ya, pelepas stres gitu. betul Memang betul. tantangannya adalah biasanya, kakek nenek seperti ini nih, tidak terlalu berminat menerapkan kontrol ke anak gitu. Nggak mau menerapkan kontrol ke cucunya karena, apa, nanti nggak seneng cucunya gitu kan, Iya, kayak betul. gitu. Nah itu Menja tantangannya. betul betul. Ada juga yang tipe, pengambil alih, anak gitu. Ini untuk apa, situasi-situasi di mana orang tua tidak ada sama sekali. Tadi yang misalnya dalam kasus meninggal atau perceraian misalnya. Dan ada juga tipe yang, apa, eee, sebagai ini aja, pengantar nilai-nilai gitu, pengantar Antar nilai-nilai. nilai-nilai. Jadi Gitu. jadi biasanya beliau hanya ngasih wejangan gitu, ngasih Iya nasehat gitu kan, iya, betul. tapi semua pengasuhan masih dipegang, sama orang tua gitu. Nah memang Betul. ada beberapa gesekan yang biasanya terjadi nih antara orang tua dan kakek nenek. Nah, biasanya yang permasalahannya itu
terjadi karena yang pertama kakek nenek mengambil alih semua gitu ya. Maksudnya Ya. biar cucu ini ikut aturan saya aja gitu. Nah, orang tuanya Ya. biasanya kan, wah gimana nih gitu, gimana nih ini kan anak kakek saya gitu ya Iya. Mas Karyo ya. Apalagi Kayak ada orang tua yang otoriter, yang dulunya otoriter gitu ya, dan bener-bener nah iya kan itu. gitu. Iya betul itu. Biasanya gini, biasanya ini ya, tapi tidak semua kakek nenek seperti ini. Ya, Biasa ya. ini hanya case-case tertentu aja. Betul sekali. Biasanya kakek nenek ini beliau melihat kita tuh masih anak-anak gitu. Sebesar apapun kita tuh tetap anak mereka gitu kan. Karena Ya. ingatan mereka saat kita bayi, saat kita balita itu masih tersimpan kan di ingatan kakek nenek gitu. Sehingga mereka merasa kurang percaya gitu dengan orang tua atau dengan anaknya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan pengetahuan dan pengalaman dari anak dan orang tua. Nah, ini tuh sangat sangat terasa di era Ya. milenial ini gitu, Mas Betul. Karyo dan Mas Habib. Karena Betul. kalau zaman dulu ya, zaman orang tua kita gitu ya, ketika mereka punya anak tuh sumber informasi mereka kan terbatas tuh, masih Masih terbatas. terbatas. Jadi mereka sangat mendengarkan apa nasehat orang tuanya atau apa sih kalau di kita Ya, tuh? yang mbahnya Mbak Uyut. Nah, mbahnya kita gitu kan, Ya, mbahnya kita betul. sangat mendengarkan apa kata mbah kita gitu kan. Sedangkan di era milenial ini kita tuh kayak sudah tahu kan, oh kata ahli parenting ini begini gitu. Kata ahli parenting Betul itu sekali, betul. begitu gitu. Sementara kakek nenek kita mungkin kakek nenek cucu gimana ya bilangnya? Kakek Orang tua nenek, kita gitu ya. orang tua betul. Ya orang tua kita tuh nggak ngalamin gitu. Jadinya kita akhirnya muncullah misalnya kata-kata kamu kok jadi sok pintar gitu misalnya gitu. Kamu Iya, kok betul. sok pintar, yang besarin kamu itu saya gitu misalnya, dan akhirnya terjadilah gesekan. Nah Iya, itu makanya kenapa kita butuh empati yang sangat besar karena perbedaan seperti itu gitu ya, perbedaan seperti itu. Yang selanjutnya kalau dari segi orang tua tadi dari segi kitanya gitu ya, kita merasa ini anak kita, jadi kitalah yang paling berhak gitu ya untuk menentukan aturan. Sehingga misalnya semua nasihat kakek nenek ditolak. Nah itu juga kadang menimbulkan gesekan. Itu yang perlu dihindari juga. Walaupun itu anak kita, tapi tetap ada beberapa nasihat yang perlu juga kita pertimbangkan gitu ya. Pertimbangkan untuk diterapkan. Gitu Mas Karyo dan Mas Habib. Mas Karyo ada pertanyaan nggak? Oh iya nih, karena biasanya ya kalau orang tua ya, apalagi orang tua yang kurang informasi tentang gadget. Ini ada kasus itu neneknya itu biar anteng dikasih handphone seharian nih loh. Itu ketia itu. Iya betul. Itu biasanya emang gitu nih. Itu juga kejadian juga di rumah saya juga nih. Jadi karena kita udah pulang pergi gitu ya, terutama neneknya yang sudah belajar pegang handphone Android, dan ketika dibuka tuh banyak sekali permain-permain, apalagi video-video YouTube gitu. Dikasih cucunya tuh seharian gitu. Jadi nanti kalau udah pulang dia cerita. Tadi ngapain? Tadi main handphone seharian. Waduh, biar anteng anaknya. Waduh. Nah, itu karena itu. Iya itu memang luar biasa ya. Iya. Emang luar biasa, itu adalah sisi lain dari handphone atau gawai yang perlu kita siasati. Betul sekali. Yang perlu kita siasati. Dan itu tidak hanya terjadi di kakek nenek sebenarnya. Betul. Di orang tua pun saya menemukan banyak hal seperti itu gitu ya. Iya, anak dikasih handphone biar anteng sampai jam 3 pagi gitu ya. Ya Allah, jam 3 pagi. Ya kayak gitu. Itu memang kita perlu sama-sama duduk bareng untuk memecahkan masalah ini gitu kan. Yang pertama kita perlu tahu dulu kenapa sih gitu neneknya memberikan handphone gitu ya. Yang pasti ya itu karena pertama handphone itu
gampang banget ya, dikasihnya gampang dan anak tuh langsung blek gitu, diem gitu. Ya, selesai. Ya, betul. Langsung diem kayak gitu. Sehingga dengan kondisi kakek nenek yang fisiknya sudah mulai menurun, itu cocok gitu kan. Itu cocok. Jadi nenek dan kakek tidak perlu bergerak terlalu banyak. Betul. Nah, sehingga solusi yang bisa kita tawarkan adalah sajikan atau apa ya? Iya, sajikan kegiatan atau aktivitas lain yang bisa mengganti gadget itu. Ya. Gitu. Ya. Mau nggak mau ya akhirnya orang betul. tuanya yang keluar modal sedikit gitu kan Iya, misalnya betul. untuk menyediakan berbagai aktivitas. Misalnya yang paling mudah itu menyediakan mewarnai. Ya. Itu killing time banget tuh, waktunya habis dan itu bagus gitu kan. Ya. Atau misalnya kayak menggunting dan menempel. Ya, betul. Cuman untuk lebih amannya menempel aja kali ya, biar anak butuh waktunya lama gitu kan. Ya, Seperti betul. itu. Dan kalau misalnya anaknya sudah di atas 2 tahun, sebenarnya kan boleh ya gadget time. Maksimal 1 jam. Artinya 1 jam itu diserahkan ke kakek nenek gitu. Kita sebagai orang tuanya sudah tidak boleh lagi. Sudah diambil jatahnya gitu. Sudah tidak boleh lagi. Jadi pulang ke rumah tuh sudah tidak boleh lagi ngasih gadget. Ya udah, karena udah diambil gitu kan. Jatahnya seperti itu. Dan memang tadi butuh rasa empati dari keduanya. Kakek nenek pun diharapkan bisa bisa menjalankan bersama-sama peraturan yang diterapkan oleh orang tua gitu. Jadi ketika misalnya kita anaknya, Bu tolong ya nanti anak saya gadgetnya 1 jam aja misalnya, ganti sama mainan ini ya Bu gitu. Dan itu perlu disampaikan dengan baik gitu ya. Entah itu dengan sambil makan martabak gitu kan, sambil ngopi, sambil ngeteh supaya orang tua juga hatinya tetap terjaga. Betul Gitu. sekali. Habib. Baik. Kemudian kita sapa dulu sebentar nih. Kita ada teman-teman kita yang sudah hadir nih. Ada Bunda Atin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam. Bunda Atin. Bunda ada dari TSK. Assalamualaikum Mas Karyo, Mas Habib dan Kak Erna. Dan ada Bunda Atin. Betul kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang salah satunya ada lagi memberikan salah satunya. Tadi Bunda Tin bilang, betul Kak membaca bisa ya. Dan ini memang juga harus ada awareness dari orang tua ya. Atau mungkin memberikan salah satu ya lebih ya dari seperti biasanya kalau memang meninggalkan anaknya bersama kakek neneknya. Misalnya menyiapkan mainan-mainan atau mungkin alat-alat lain yang memang menghindarkan dari gadget tadi gitu ya Kak Erna ya. Iya, betul. Gitu karena anak itu kan emang lagi eksplorasi tadi ya gitu. Kalau untuk tidak berkegiatan sama sekali tuh agak mustahil. Jadi paling memungkinkan adalah kita menyediakan substitusinya gitu atau pengganti gitu. Baik, karena kita sudah di penghujung. Iya, cepet banget ya. Nggak berasa kan? Karena ini adalah requestnya Kak Erna kata biar pada kangen ya. Jadi tiap hari Kamis nanti ditunggu lagi ya bisa pembicaraan yang lain nanti. Tetap teman-teman dari classmate semua kalau memang ada pertanyaan buru-buru dibikin pertanyaannya di awal-awal. Jadi Kak Erna bisa jawab jadi agak lama gitu ya Kak Erna ya. Iya betul. Silakan betul. Untuk pesan narasumbernya untuk closing statement untuk webinar kita pada kali ini. Silakan Kak Erna. Iya, baik. Terima kasih Mas Habib dan Mas Karyo, juga classmate semua yang sudah hadir di sore hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah belajar ya bahwa kehadiran kakek nenek juga istimewa bagi pengasuhan anak kita dan juga kita sebagai orang tua dari anak kita. Dan supaya bisa lebih optimal pengasuhan antara orang tua dan juga kakek nenek, kita butuh empati dan saling menghargai supaya anak kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu Mas Habib dan Mas Karyo. Yes, terima kasih loh Erna. Iya, aduh Mas Karyo seneng banget deh.
Aku jelong tidur iki. Iya. Oke, terima kasih karena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri ya. Terima kasih. Baik, classmate semua, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Memang dalam pola pengasuhan yang diberikan kakek nenek, kita juga harus juga melihat bagaimana psikologi kakek nenek atau orang tua kita ketika memang kita mau menyerahkan secara langsung anak kita ketika memang kita ada pekerjaan atau mungkin ada kesibukan sehingga meninggalkan anak dengan kakek dan nenek. Pola pengasuhan seperti apa? Nah, itu tadi sudah disampaikan bahwa memang ada beberapa tipe-tipe dan fase-fase yang memang sudah dilalui oleh kakek atau nenek kita atau orang tua kita tentunya ya. Dan ini adalah menjadi salah satu fase di mana kita bisa banyak mendapatkan pahala tentunya. Dan hal-hal yang seperti ini yang memang kadang sebagai anak ya yang sudah menyerahkan cucunya itu tidak melihat dari segi seperti itu gitu ya. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya pada classmate semua. Gimana Mas Karyo? Puas ya? Ya, puas banget. Terima kasih loh classmate. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Jangan lupa follow Facebook ya, di Instagram ya, Instagram kelas bersama kita. Kemudian di Facebook kita, di kelas bersama kita, dan juga untuk YouTube ya. YouTube ya, di YouTube kelas bersama kita ya. Kita akan terus hadir di setiap hari Kamis untuk membahas tentang literasi parenting. Terima kasih banyak. Aku Habib Prasetyo dan aku Nas Karyo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.